Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zaman akan semakin banyak syubhat kaum muslimin, akan semakin banyak. Jadi termasuk syubhat jadi para imam mazhab tidak ahli akidah. Auzubillah. Ini perkataan yang tidak berdasar pada kenyataan. Berdasar kenyataan. Sebab apa? Para ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya Nabi. Dan pewaris Nabi, Nabi alaihissalatu wassalam dakwahnya dimulai dengan akidah. Dengan akidah. Bahkan sepanjang dakwahnya mendakwakan akidah. Dan para imam mazhab itu, walaupun lebih dikenal dengan mazhab fikihnya, juga mereka adalah memulai dengan akidah. Buktinya mereka perawi ayat mereka hafiz Quran yang berisi akidah. Mereka merawatkan hadis-hadis yang berisi tentang akidah. Kenapa tidak ditulis dengan kaedah-kaedah akidah? Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di saat pemahaman orang masih lurus, di saat bahasa orang masih lurus, perlu kaedah. Ambo ocu perlu belajar kawaid bahasa ocu? Untuk bahasa bicara perlu? Kecuali nak pindah ke pokan, tak pandai bahasa ocu lah dia. Ada kawan dari seangkatan Darun dulu sudah, mungkin dah doktor juga sekarang. Jadi tak joleh bahasa ocu lah. Baik pergi umrah, haji itu ketemu, dah bercampur bahasa ocunya. Ya, ada aroma Minangnya di situ, ada aroma Jawanya juga di situ. Mungkin istri orang Jawa, mungkin tak. Akhirnya saya bilang, Ji, saya 15 tahun nih, hampir 15 tahun di Madinah, tapi bahasa ocu tetap murni, tidak terpengaruh oleh bahasa Arab. Ya, jadi kamu kalau cerita bahasa ocu cenderung ocunya, tapi bahasa Arab cenderung Arab. Bahasa Inggris lalu dapat cuma Inggris lah. Sebab saya belum pernah ke Inggris, karena guru-guru saya rata-rata masih orang Indonesia. Makanya ketika bahasa Inggris nanti gaya Indonesia. Nah, itu masalahnya. Tapi kalau bahasa Arab, alhamdulillah sudah dapat gaya bahasa orangnya Arab, insya Allah. Kalau bahasa apa tadi? Bahasa Ocu sudah dapat gaya Ocunya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika bahasa orang dah mulai rusak, lahir kaedah-kaedah bahasa Arab. Ketika pemahaman, cara memahami hukum-hukum dalam Al-Quran dan hadis orang sudah mulai melemah, maka diperlukan kaedah-kaedah usul fikih dan kaedah fikih. Ketika akidah sudah mulai menyimpang, maka lahirlah kitab-kitab akidah. Makanya jangan ditanyakan nanti di masa tabi'in, mana kitab akidah? Mana yang harus kita pelajari? Kita katakan, ambil Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lihat Kitabut Tauhid di dalamnya. Ambil Kitabut Tauhid Imam Ibnu Khuzaimah, ambil Kitabul Iman Imam Ibnu Mandah, Kitabul Asma wa Sifat Imam Ad-Daraqutni. Ya, kenapa mereka menulis? Karena seperti Imam Daraqutni menulis Asma wa Sifat, karena ada mulai banyak perdebatan orang pada waktu itu dengan lahirnya mazhab Al-Kullabiyah yang dikembangkan oleh dua murid terkenalnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi yang mendasarkan ilmu kepada ilmu kalam. Maka lahirlah imam-imam hadis ini, seperti Ad-Darqutni menulis Al-Asma' was-Sifat. Bahkan sebelumnya Imam Al-Bukhari, ketika orang ribut tentang masalah Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, sampai Imam Ahmad dipenjara, sampai Imam Ahmad didera oleh 4 khalifah. Bayangkan, 4 khalifah, karena pembisik-pembisiknya orang-orang Mu'tazilah. Pembisik khalifah orang Mu'tazilah. Memang pembisik ini memang syaitan. Ya, kalau bisik-bisik kerjanya syaitan.